Selamat datang di bab 6 tentang manajemen keuangan dan anggaran. Secara keseluruhan, dalam bab 6 ini punya 3 poin penting, yaitu yang pertama untuk memberikan pengantar beberapa perencanaan keuangan, pengendalian, dan anggaran dalam menjalankan suatu acara. Yang kedua, untuk mempertimbangkan organisasi anggaran acara dalam hal pemantauan dan pencatatan pendapatan dan biaya. Yang ketiga, untuk membahas masalah keuangan seperti meningkatkan pendapatan, pendanaan publik, konsensi, dan sponsor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya sistem perencanaan keuangan dalam membuat suatu acara karena dapat menentukan keberhasilan acara tersebut. Nah, adanya sistem perencanaan keuangan berfungsi untuk mengontrol keuangan dengan jelas dan rinci. Tugasnya yaitu mencatat dan mengontrol pemasukan dan pengeluaran yang nantinya akan ditunjukkan ke penyelenggara acara dan klien yang ingin berinvestasi. Sebuah acara yang diselenggarakan pasti memiliki tujuan. Ada yang berorientasi pada pendapatan, ada yang berorientasi ke biaya. Fungsi kontrol keuangan sendiri yaitu untuk memberitahu hal-hal apa saja yang terjadi sebelum terjadi dan saat peristiwa tersebut terjadi. Jadi, dalam membuat suatu acara itu perlu untuk membuat gambaran keuangan, seperti merencanakan keuangan sebelum acara. Jadi sudah tahu list apa saja yang harus dibutuhkan dan menentukan berapa budget yang dibutuhkan. Lalu harus ada juga gambaran keuangan setelah acara itu terjadi. Jadi supaya tahu berapa pengeluaran dan pendapatan yang diterima. Penetapan tujuan penting untuk keseluruhan acara dan juga merupakan kunci dari apa yang harus dilakukan secara finansial. Untuk suatu acara memiliki manajemen keuangan yang efektif, perlu untuk menunjuk seseorang yang bertanggung jawab untuk menangani hal tersebut. Nah, beberapa penyelenggara acara kadang menganggap enteng tentang manajemen keuangan, sehingga akan timbul masalah keuangan ketika acara sudah selesai. Para penyelenggara akan melihat kerugian yang diterima dan keuntungan yang dihasilkan. Dalam menyelenggarakan suatu acara, waktu sangat penting. Harus dipastikan bahwa tidak ada acara yang sama saat itu juga. Jika ada acara yang sama pada hari itu, target pasar atau pengunjung akan berkurang karena tidak dapat menghadiri kedua acara tersebut. Akibatnya, penjualan tiket pun pasti menurun, sehingga memberikan efek pada pendapatan acara. Belum lagi jika ada biaya yang harus ditutup dengan pendapatan yang dihasilkan. Untuk itu, pentingnya seorang manajemen keuangan yang teliti dalam mengawasi akun. Lalu, peran manajemen keuangan sangat berguna karena akan mengikuti tujuan awal acara tersebut. Contohnya, membuat acara lomba lari antar kota di stadion yang tujuannya untuk membawa banyak orang berpartisipasi. Dengan tujuan keuangannya yaitu supaya pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk merenovasi stadion kota yang sudah lama tidak direnovasi. Manajemen keuangan di sini berperan supaya acara ini dapat memiliki pendapatan untuk bisa renovasi stadion tersebut. Sudah ada perencanaan dan rincian keuangan di awal seberapa besar dalam renovasi sebuah stadion, sehingga dapat diketahui berapa biaya yang harus didapatkan. Dalam membuat acara, pasti ada si bendahara yang bertanggung jawab untuk bisa mengatur arus kas. Tugas bendahara salah satunya yaitu mengurus beberapa hal yang membutuhkan pembayaran di muka. Dalam hal ini, bendahara harus memastikan jika ada uang yang tersedia untuk hal-hal yang sifatnya bayar di muka. Bendahara juga harus memiliki batas waktu untuk penjualan tiket, seperti memberikan batas waktu kepada agen tiket untuk membayar tiket tersebut. Batas waktu yang diberikan tidak boleh terlalu lama, supaya bisa menutupi berbagai pengeluaran. Pembayaran yang dilakukan di awal biasanya seperti pembayaran tempat acara dan catering, sehingga bendahara harus mempunyai dana untuk membayar itu semua. Dana yang diperoleh bisa dari acara yang dijalankan sebelumnya atau bisa juga melalui sponsor dan peminjaman di bank. Dapat dilihat ini adalah gambar cash flow at event atau arus kas acara. Di sini terlihat bahwa sebelum tiket terjual, kurva berada di bawah karena masih gencar-gencarnya dalam melakukan promosi dan hasil penjualan tiket belum terkumpul. Lalu kurva mulai naik karena adanya pendapatan dari penjualan tiket. Setelah itu kurva kembali turun karena sudah terlihat untung dan ruginya. Selanjutnya ada creating budget atau membuat anggaran. Dalam menyelenggarakan sebuah acara, perusahaan atau organisasi pasti membuat persiapan anggaran. Acara yang memiliki ruang lingkup kecil seperti yang diselenggarakan oleh sukarelawan, keluarga, atau pelajar juga tetap harus untuk membuat perencanaan anggaran. Kira-kira kenapa ya?
Nah, perencanaan anggaran ini sangat penting untuk disusun secara matang untuk keberhasilan sebuah acara, karena dapat berfungsi sebagai pengendali finansial. Sekarang kita lihat dulu yuk, beberapa kesalahan dalam menetapkan sebuah anggaran. Yang pertama, mengabaikan tujuan acara saat menetapkan anggaran. Nah, ini harus diperhatikan agar kos yang masuk dan keluar bisa disesuaikan. Yang kedua, tidak melibatkan semua orang yang berkepentingan. Akibatnya, kisaran biaya tidak akurat. Berkepentingan di sini maksudnya sebagai jembatan keluar masuknya uang ya. Yang ketiga, tidak memasukkan biaya-biaya lain, seperti biaya keselamatan, keamanan, atau biaya pajak. Yang keempat, tidak menyediakan cukup modal di awal, padahal ada pembayaran tertentu loh yang harus memberikan DP atau uang muka. Selanjutnya yang terakhir, membelanjakan uang tanpa meminta tanda terima, yang membuat tidak adanya bukti atas transaksi tersebut. Bagi yang pernah menyelenggarakan acara berbayar, pernah nggak sih kalian pusing nentuin harga tiket? Dikasih murah, takut modal nggak ketutup. Tapi kalau mahal, minat masyarakat jadi kurang. Terus gimana dong cara nentuin harga tiket yang pas? Nah, sebenarnya jalan terbaik adalah dengan menentukan dahulu biaya pengeluaran dengan rinci dan akurat. Tidak semata-mata didasarkan dengan perkiraan aja. Lalu, biaya tersebut dapat dijabarkan lagi. Kalian memilih vendor dengan harga yang termurah atau dengan kualitas yang terbaik. Dari sana, pengeluaran dapat dinilai dan harga tiket dapat ditentukan. Dalam kasus tertentu, beberapa acara menyediakan tiket dengan variasi harga karena ada pertimbangan tertentu. Misalnya, pada acara pertandingan olahraga, posisi kursi yang strategis dan nyaman tentu akan dipatok dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kursi umum yang letaknya lebih jauh dari lapangan. Ini berlaku juga di tempat pusat rekreasi. Mereka menetapkan harga tiket yang lebih mahal pada weekend atau tanggal merah karena biasanya lebih banyak pengunjung datang. Yang menjadi kendala juga, penyelenggara acara tuh nggak tahu berapa banyak orang yang akan hadir ke acaranya. Nah, agar tidak mengalami kerugian, perlu dilakukan survei pasar terlebih dahulu. Salah satu contohnya dengan melihat jumlah kehadiran pada acara sejenis yang sebelumnya pernah ada. Biaya pajak juga harus ditambahkan ke harga tiket, terutama pada acara besar, karena peraturan pemerintah menetapkan pemberian sejumlah pajak jika mengundang massa dengan jumlah yang banyak. Biaya pajak ini tidak berlaku untuk acara yang berskala kecil seperti acara keluarga atau kerabat. Jangan pusing dulu ya ngeliat grafiknya, sebenarnya ini mudah dipahami kok. Dalam penentuan anggaran, terdapat break-even point atau BEP yang terkadang dilewatkan dalam penetapan harga. Singkatnya, BEP ini merupakan titik nol yang dihasilkan dari garis income atau pendapatan dengan garis total cost atau total pengeluaran. Sedangkan margin of safety ini merupakan zona aman keuangan. Pada suatu kasus, sebuah acara menelan biaya 500 juta rupiah yang dapat menampung 5.000 orang. Jika dihitung secara simpel, mungkin akan didapat harga tiket 100.000 per orang. Namun bagaimana jika hanya terdapat 4.999 tiket yang terjual? Penyelenggara acara tentu akan tetap merugi 100.000 rupiah karena ada satu tiket yang tidak terjual. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Dengan memperhatikan margin of safety, harga tiket tersebut dapat dinaikkan, misalnya menjadi 120.000 agar tidak merugi apabila tiket yang terjual kurang dari target. Perlu diingat bahwa dalam sebuah acara terdapat yang namanya biaya tetap dan biaya variabel. Singkatnya, biaya tetap merupakan biaya yang tidak akan pernah berubah berapapun jumlah orang yang akan hadir. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang bisa bervariasi terikat dengan jumlah orang yang hadir. Nah, sudah paham kan apa pentingnya dan bagaimana menentukan anggaran? Next materi selanjutnya ya. Detail budget ini agak sedikit berbeda dengan yang namanya pembuatan anggaran pada umumnya. Seringkali kita memusatkan pikiran manajer keuangan hanya pada biaya atau pengeluaran. Jelas, dalam hal manajemen acara, perolehan pendapatan dan gambaran keseluruhan sama pentingnya.
Jika tujuan acara adalah tentang kualitas daripada profitabilitas, maka konsentrasi yang berlebihan pada biaya dapat merusak keberhasilan acara. Karena bahan yang lebih murah akan dibeli daripada bahan yang berkualitas baik. Kita telah mencatat bahwa jenis peristiwa tertentu dapat lebih mengarah pada pendapatan daripada oleh biaya. Anggaran adalah ramalan atau rencana yang membantu mengatur operasi suatu acara atau bisnis apapun selama periode waktu tertentu. Anggaran juga merupakan alat manajemen di mana tanggung jawab untuk berbagai aktivitas. Misalnya, penjualan atau pengendalian biaya dapat dilihat dengan cara yang hampir sama seperti perencanaan umum. Anggaran, baik perkiraan tentang apa yang terjadi dan catatan tentang apa yang terjadi setelah peristiwa dan tentang apa yang telah terjadi. Anggaran harus menghasilkan koordinasi yang lebih baik antara penyelenggara acara. Misalnya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran pendapatan sebagai target untuk dicapai oleh staf penjualan tiket, anggaran publisitas untuk dipelihara oleh staf pemasaran, dan anggaran operasi untuk manajer acara untuk memastikan bahwa dia tidak mengeluarkan terlalu banyak uang untuk percetakan, dekorasi, staf, peralatan, atau sumber daya lainnya. Penganggaran juga merupakan metode untuk mengontrol pengeluaran dan biaya. Karena itu akan membantu untuk menetapkan garis tanggung jawab yang jelas tentang siapa yang dapat atau tidak dapat membelanjakan uang. Terkait hal ini, anggaran juga harus membuat manajer sadar akan biaya dan pendapatan, sehingga mereka tidak menjadi terlalu antusias dalam membelanjakan keuangan atau gagal memanfaatkan peluang untuk menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan dari beberapa aspek acara. Misalnya, mungkin sangat menyenangkan jika selebritas media membuka karnaval atau mempersembahkan hadiah-hadiah kepada pemenang kompetisi olahraga. Tetapi, sebagian besar selebritas, media mengenakan biaya yang besar untuk tampil. Dan jika ini belum dianggarkan, maka peristiwa ini bukan membuat keuntungan, malah menimbulkan kerugian. Anggaran yang dimaksudkan untuk bertindak sebagai ukuran kinerja antara apa yang diramalkan dan hasil aktual yang menjadi tanggung jawab penyelenggara. Perkiraan ini mungkin sering sulit untuk acara karena sifatnya tidak pasti. Di sisi lain juga harus belajar dan beberapa pengalaman untuk dapat menyesuaikan sehingga anggaran baru dapat dibuat jauh lebih baik. Karena membantu proses perencanaan, sehingga anggaran juga harus berusaha memastikan bahwa sumber daya yang tersedia bagi penyelenggara digunakan secara paling ekonomis dan efisien, sehingga membantu untuk mengendalikan biaya atau untuk memastikan keuntungan atau surplus yang dibuat. Who spends what? Penting bagi kita untuk memiliki sistem kendali untuk mencatat siapa saja membelanjakan apa, kapan, dan bagaimana. Contohnya, event bioskop kampus yang memerlukan anggaran sebanyak 1 juta rupiah. Panitia mengharapkan dapat menarik 100 penonton untuk acara tersebut dengan membayar Rp20.000 per tiket. Departemen pemasaran harus memiliki target yang jelas tentang bagaimana uang tersebut akan digunakan dan harus memiliki gagasan tentang film apa yang akan ditayangkan, siapa narasumbernya, berapa banyak kursi yang harus dijual, dan berapa harga yang setara untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Ada pertanyaan, siapa yang akan membelanjakan uang? Jika suatu departemen memiliki anggaran, terkadang kepala departemenlah yang memiliki wewenang. Manajemen acara akan bergantung kepada kemampuan manajer dan penyelenggara acara untuk memecahkan suatu masalah dengan cepat. Sehingga sangat dibutuhkan ringkasan anggaran dan rincian biaya agar dapat mengendalikan acara dengan baik. Nah, ringkasan anggaran acara dan rincian biaya ini mengapa dibutuhkan? Karena akan banyak item dan barang-barang yang akan dibeli. Agar hal ini dapat terjalin dengan benar, maka dibutuhkanlah spesifikasi untuk menjelaskan jenis barang yang akan dipesan secara detail. Selanjutnya, kita juga harus menyediakan uang tunai. Mengapa? Karena uang tunai ini berfungsi untuk membayar barang-barang yang hanya bisa dibayar secara tunai dan tidak bisa dibeli dengan jumlah yang besar.
Di akhir acara, nota kas kecil dan kwitansi itu akan dikumpulkan untuk membuat perhitungan akhir. Anggaran merupakan mekanisme untuk menunjukkan apakah ada yang tidak beres. Jika ada yang tidak beres, Anda harus secara sigap melakukan tindakan. Selanjutnya, other source of incomes. Sejauh ini kita akan berasumsi bahwa pendapatan itu hanya didapatkan dari penjualan tiket. Namun perlu diingat, masih banyak sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu mungkin dari sponsorship atau aktivitas-aktivitas lainnya. Contohnya saja kita akan membuat suatu event, yaitu acara amal yang kita pungut biaya tiket masuk dan sebagainya. Berikut adalah contoh jenis-jenis pendanaan acara. Ada leisure event, yaitu kita membuat event kompetisi atlet antar kota. Nah, pendanaannya itu termasuk dari lembaga pemerintahan seperti Dewan Olahraga, pemerintah daerah, maupun sponsor dan dukungan penyiar olahraga. Lalu ada penjualan tiket, konsensi penjualan makanan, minuman, dan merchandise. Yang kedua ada event budaya. Nah, contohnya seperti pesta desa ya. Di sini pendapatan utama itu dari tiket masuk, tiket parkir, lalu sewa stand atau booth makanan, dari sponsor, dan bahkan dari sumbangan amal dari individu atau organisasi tertentu. Yang ketiga ada organizational event yang diadakan seperti di dalam perusahaan, seperti acara team building. Nah, acara ini itu akan dibayarkan dalam anggaran tertentu oleh suatu organisasi dan berbeda dengan event-event sebelumnya. Selanjutnya ada personal event seperti acara pernikahan. Nah, tidak ada pendapatan langsung, tetapi acara tersebut akan dibayar oleh orang-orang yang akan menikah dan keluarga mereka dengan sumbangan hadiah dan hal-hal lainnya. Salah satu kesalahpahaman umum dalam desain acara adalah pandangan bahwa acara akan dengan mudah menarik sponsor. Dalam praktiknya, daya tarik acara apapun bagi calon sponsor sangatlah terbatas. Aspek terpenting dari sponsorship adalah penyelenggara acara mengingat bahwa calon sponsorship harus mendapatkan sesuatu dari acara tersebut. Ada beberapa aspek dalam melakukan hal tersebut. Yang pertama, pemilik acara dan calon sponsor memiliki target pasar yang sama. Yang kedua, isu dari media exposure. Apakah rencana publisitas dari PR akan membawa manfaat bagi sponsor? Yang ketiga adalah apakah sponsor mendapat keuntungan langsung selain liputan media, seperti tiket masuk gratis untuk kolega atau mitra, ataupun duduk di kursi VIP. Secara tidak langsung, sponsor bertujuan untuk meningkatkan citra mereka. Untuk mendapatkan sponsor, penyelenggara harus menyesuaikan dengan rencana sponsor dan tujuan acara. Dikarenakan teknologi semakin maju, untuk mendapatkan agen sponsor dapat dicari dengan mudah, yakni melalui web ataupun direktori telepon. Setelah berhasil mendapatkan sponsor yang diinginkan, penyelenggara harus melayani dengan baik, yakni untuk memenuhi ekspektasi sponsor terhadap acara tersebut dan hasilnya bagi bisnis mereka. Sederhananya, ada biaya dan manfaat yang melekat pada layanan sponsor. Organisasi acara harus memastikan bahwa perjanjian sponsor terpenuhi dan bahwa tujuan tercapai dan dapat diukur. Unsur-unsur dari rencana ini akan mencakup yang pertama ada kepala kesepakatan atau heads of agreement yang menyatakan tujuan sponsor pada bagian organisasi acara dan sponsorship, dan juga orang di setiap organisasi yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan kegiatan. Yang kedua, ada pernyataan pemasaran atau marketing statement, menjabarkan target audience dan juga stakeholder, kemudian mendaftar metode di mana nama atau merek sponsor akan ditempatkan. Yang ketiga, ada anggaran atau budget, berurusan dengan bagaimana dana yang diterima dari sponsor akan dialokasikan, misalnya tentang hadiah, perlengkapan, gedung, dan sebagainya. Dan juga berurusan dengan dana pendukung yang akan tersedia untuk promosi, seperti yang ingin namanya muncul di depan poster, materi publisitas, program, brosur, dan sejumlah item lain yang berkaitan dengan acara tersebut. Selain rencana tersebut, tim penyelenggara acara akan membutuhkan checklist mereka sendiri untuk mengecek barang-barang yang diperlukan untuk mendukung sponsor, biaya publisitas, percetakan, papan nama, alokasi parkir VIP, dan juga biaya berjalan lainnya. Faktanya, dengan membuat checklist, dapat digunakan untuk memperkirakan biaya apa aja yang terkait dengan pelayanan sponsor.
Dan dengan demikian, berapa banyak uang dalam sponsor yang benar-benar dibutuhkan agar proposal sponsor menjadi bermanfaat. Sponsorship bukanlah satu-satunya sumber pendapatan alternatif potensial suatu acara. Lembaga pendanaan bersedia memberikan uang untuk suatu acara jika sesuai dengan tujuan lembaga pendanaan. Bisa jadi ada kaderisasi sosial atau manfaat lain dari menggelar acara yang menarik bagi penyandang dana. Jika acara merupakan jangka pendek, akan membuatnya lebih susah karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun hubungan yang dibutuhkan untuk amal dermawan. Namun, jika berurusan dengan acara berulang, ini mungkin berubah. Dan terutama dengan acara yang berhubungan dengan seni, yang menarik pelanggan melalui pemasaran relasional. Pada setiap proposal yang diberikan ke calon sponsor, harus meyakinkan mereka, seperti akan berdatangan konsumen setelah acara selesai. Pengukuran dan kuantifikasi manfaat harus disebutkan. Apakah jenis acara yang diadakan sesuai dengan tujuan sosial atau komunitas dari pelindung? Akankah ada hasil positif dalam hal citra publik? Apakah itu akan menghasilkan katakanlah pekerjaan? Ini adalah jenis pertanyaan yang harus sering dihadapi untuk mendapatkan pendanaan. Pelanggan juga harus mendapatkan keuntungan pribadi dan organisasi, seperti mendapatkan kursi preferensial, masuk ke area VIP, makan siang dan malam VIP, dapat bertemu dan bersuah foto dengan selebriti, dan lain sebagainya. Adapun yang lain, mungkin pelanggan ingin namanya muncul di beberapa aspek acara. Misalnya disebutkan namanya di awal acara sebagai ucapan terima kasih. Ataupun ada pelanggan yang ingin merahasiakan identitasnya.